Assalamualaikum Bang Iksanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aduh, kembali ya. pemirsa Rakyat TV, apa kabar? Alhamdulillah, sehat selalu Bang Alhamdulillah. Iksanuddin Nursi ya. Luar Alhamdulillah. biasa. Bang Iksanuddin Nursi ini barusan kami bacakan tentang hutang dari negeri ini. Katanya 60% dari PDB itu kalau dibawa masih aman. Dulu 30, naik 40, sekarang 60. Macam mana ini? Yang jadi masalah adalah penggunaan hutang ini katanya untuk infrastruktur. 2023 Menteri Keuangan sudah mencanangkan akan memancangkan lagi infrastruktur di negeri kita ini. Yang jadi masalah ada orang bertanya, apa kita memikirkan kampus di ibu kota negara baru yang katanya didirikan, dan akankah ini infrastruktur menjadi sebuah monumen oligarki? Karena kan ujung-ujungannya tol-tol itu akan dijual kepada investor-investor dari mana itu entah. Nah itulah kita song-song 2023 ini macam gimana. Sementara Menteri BUMN bilang, wah ini cerah. Pak Jokowi bilang ini suram. Bahkan ilmu ekonomi sudah tidak bisa lagi meramalkan kisah ke depan. Apa yang sedang terjadi sebenarnya ini Bang? Apakah masih ada ilmu yang bisa membaca cerita masa depan ini? Silakan Bang, Afwan. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kalau soal ilmu ekonomi, pada hakikatnya ketika terjadi Nixon Shock pada tahun 71, keluar kajian dari Paul Umerot. Paul Umerot menyatakan ilmu ekonomi sudah mati. Oh. Jadi ilmu ekonomi sudah tidak mampu lagi menjawab teori-teori yang muncul gitu. Bersamaan dengan pemikiran Paul Omerot itu, sesungguhnya muncul juga Joseph Schumpeter yang menyebut bahwa demokrasi sebagai dari, oleh, dan untuk rakyat itu dalam sistem ekonomi kapitalis telah melahirkan masyarakat cemas. Gitu. Yang disebut dengan anxiety people, masyarakat yang cepat. Nah setelah itu mereka ngejawab dengan neoliberal. Neoliberal itu dalam rangka memenuhi hasrat keserakahan kaum korporasi, keserakahan orang-orang kaya. Maka muncullah kebijakan neoliberal di era Reagan, di era Thatcher, dengan memprivatisasi BUMN, memprivatisasi perekonomian, membatasi peran negara dalam pembiayaan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, belanja modal itu, istilahnya belanja sosial istilahnya. Tapi ternyata juga seperti juga tulisannya 5 ekonom lain, Stiglitz, Hudson, Thomas Piketty, Robert J. Gordon, itu juga menyebut ternyata hasilnya malah ketimpangan yang kanker stadium 4 itu gitu. Nah dari sana sesungguhnya ilmu ekonomi kelihatan nggak bisa ngejawab dari kebijakannya yang melawan sunat tembah, yakni tidak jujur, serakah, hak milik bersifat mutlak, main-main persepsi, gitu ya. Sumber daya yang cukup tapi disebut dengan punya keterbatasan, tapi karena memang serakah jadi begitu gitu. Lalu memberlakukan segala sesuatunya berdasarkan mekanisme pasar bebas. Nah hasilnya seperti kemarin disebut oleh Presiden Joko Widodo dalam Ekonomi Outlook 2023 bahwa ilmu ekonomi tidak lagi mampu menjawab. Itu kan peristiwa 2 generasi, 3 generasi lalu sebenarnya. Ya, baru disadari sekarang, telat sekali kalau kayak gitu. Itu masalahnya kalau soal ilmu ekonomi. Artinya selama ilmu ekonominya basisnya cara berpikir ekonomi barat, ya begitu dia akan mentok gitu, karena berhadapan dengan keserakahan, ketidakjujuran, persepsi gitu, dan selalu penuh dengan manipulasi dan hidup dengan kebebasan, dengan menyebut invisible hand akan
akan bekerja invisible hand itu nggak ada. Nah, ketika mereka masuk, jalan keluarnya dengan pendekatan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan yang berkesinambungan, saya pernah menyampaikan hampir kurang lebih 2 tahun lalu, Sustainable Development Goals itu pada hakikatnya didasarkan pada global saving dan global investment. Hal ini didasarkan pada tabungan global dan investasi global. Maka pertanyaan besarnya, siapa sesungguhnya pemilik tabungan itu gitu? Siapa sebenarnya pemilik investasi itu gitu? Kan orang-orang kaya. Berarti kesinambungan yang dimaksud oleh mereka kesinambungan orang kaya gitu. Muncullah itu bersamaan dengan pembenaran tentang Trans-Pacific Partnership untuk kawasan Asia Pasifik atau Trans and Trade Investment Partnership untuk kawasan Atlantik Utara. Mereka membenarkan membangun blok-blok perekonomian. Gitu. Nah itu juga ternyata tidak bisa menjawab karena muncul Belt and Road Initiative yang digagas oleh China dan juga perlawanan dari Rusia, Afrika Selatan dan kalau India sebenarnya ikut apa yang Amerika bangun terakhir ini bahkan gitu ya. Dalam bahasa yang lain sebenarnya perang perekonomian masih akan terus berlanjut. Misalnya kalau pada cerita Amerika dengan Cina misalnya, inti peperangannya ada pada Chip Act, undang-undang tentang chip, di mana Cina dibatasi untuk menjual chipnya, bahkan Cina memprotes tentang undang-undang pertahanannya Amerika gitu. Jadi kalau kita lihat dari peta itu, ya lagi-lagi memang situasi perekonomian sangat ditentukan oleh watak dasar yang dibangun oleh satu bangsa atau watak dasar yang dibangun oleh para orang kayanya gitu. Sepanjang basisnya adalah tidak jujur, serakah, bermain-main persepsi, mekanisme pasar bebas gitu. Ya selama itu juga nggak akan pernah selesai ilmu ekonomi. Karena itu ketika bicara tentang utang, ya utangnya pasti ukuran orang kaya karena orang kaya yang menentukan gitu. Bukan si penerima pinjaman, bukan si debitor gitu. Yang menerima pinjaman itu yang menentukan. Tidak ada kesetaraan dalam hubungan antara peminjam dengan yang meminjam. Nah mereka mengubah-ubah ukurannya. Tadi sudah disebut asal muasalnya utang terhadap PDB 30%, naik ke 40, naik ke 50, naik ke 60. Itu juga sudah saya kritik sekitar sejak awal Presiden Joko Widodo berkuasa, bahwa sesungguhnya ketika kita menggunakan ukuran dasar Bank Dunia tentang utang terhadap PDB 30%, Indonesia sudah berada dalam posisi lampu merah karena sudah nembus 38%. 38% itu adalah utang luar negeri terhadap PDB. Gitu. Nah kalau begitu sesungguhnya kita sudah tidak lagi mengutang. Tapi kan karena hasrat ngebangun itu demikian tinggi, maka muncul masalah. Nah saya kemudian melakukan studi banding tentang pembiayaan infrastruktur tadi, seperti pertanyaan tadi. Ini saya sampaikan di satu lembaga negara tentang pembangunan infrastruktur itu dengan bahan-bahan yang saya kira jauh lebih mendalam. Gitu. Saya membandingkan misalnya pembangunan infrastruktur bahwa berbasis RPJMN berdasarkan RPJMN 2015-2019. Sumber dana APBN itu cuma 41,25%. Sumber dana BUMN atau BUMD itu 22,23%. Korporasi swasta itu 36,5%. Dari jumlah kebutuhan 4.796,2 triliun. Itu RPJMN 2015-2019. RPJMN 2020 sampai dengan 24, APBN atau APBD itu jumlahnya 37,1%. BUMN atau BUMD kenanya menjadi 20,99%.
korporasi swasta 42% dari jumlah 6.445 triliun. Apa hasilnya? Ya. Hasilnya adalah peranan APBN itu menurun sekitar 10,30% dari RPJM pertama sampai RPJM kedua di era Joko Widodo. Kemudian kalau kita lihat BUMN menurun ke 5,56%. Sementara badan korporasi swasta itu naik 15,02%. Sehingga total peranan antara BUMN dan badan swasta itu 62,99%. Padahal orientasi BUMN adalah laba atau privatisasi. Akumulasi modal sebagai dewanya. Maka sesungguhnya infrastruktur yang dibangun berdasarkan pendekatan korporatif, pendekatan privat, pendekatan keuntungan, pendekatan akumulasi modal menjadi 62,99%, tepatnya 63%. Dari total 6.445 triliun. Apa dampaknya? Dampaknya seluruh hasil pembangunan infrastruktur akan bermuatan komersial, akan bernilai komersial. Apa hasilnya kalau nilai komersial? Harga-harga infrastruktur akan naik. Itu makanya bisa kita lihat minimal pada nanti bisa kita lihat pada layanan bandara. Layanan bandara akan naik itu terminal. Layanan jalan tol akan naik. Layanan listrik akan naik. Semuanya akan begitu. Nanti akan naik lagi misalnya bagaimana kita menikmati energi akan naik semuanya. Tidak akan pernah tercapai apa yang disebut dengan public services stabilitas harga sebagai public goods gitu, sebagai public services. Sementara Soekarno sendiri yang berteriak-teriak tentang Trisakti dan kerja-kerja serta kerja, itu menyatakan stabilitas harga sebagai hajat hidup orang banyak gitu. Tapi kemudian dalam kenyataannya di era Joko Widodo pertama maupun era Joko Widodo kedua, stabilitas harga itu tergantung pada komersial yang terus meningkat gitu. Itu kalau dari pertanyaan pertamanya Iksan tadi itu kayak seperti itu petanya gitu. Nah, itu bisa dilihat pada hasil berikutnya. Hasil berikutnya sesungguhnya bercerita tentang keseimbangan primer. Yang mereka mau naikin tax ratio itu gitu. Dan sekarang ini baru nih mau mulai tahun depan nih PPh-nya naik ya. Iya, luar biasa. Dan itu kelihatan misalnya kalau pada buku bangsa terbelah, sesungguhnya tax ratio mereka berantakan. Karena selalu bergerak di bawah 10%. Kalaupun naik di atas 10%. Sementara permintaan OECD dan permintaan IMF itu jauh di atas 12,5%. Bahkan permintaannya sampai 13%. Itu tax ratio. Sementara kalau kita lihat pada hasil pertumbuhan ekonomi, dalam catatan saya selama ini, 2014 itu 5%, 2015 itu 4,8%, 2016 5,03%, 2017 5,07%, 2018 5,17%, 2019 5,02%, 2020 minus 2,07%, 2021 3,69%, 2022 perkiraan saya cuma 5,01%, 2023 perkiraan saya 4,8% dengan plus minus 0,1%. Jadi artinya bahkan kecenderungannya bisa cuma sekitar 4,6%. Artinya selama Joko Widodo berkuasa, pertumbuhan ekonominya nggak lebih dari rata-rata dalam hitungan saya 4,6 kalau mau diambil. Mungkin itu versi meroketnya di situ mungkin. Jadi kalau mau dibilang begitu gitu. Nah, lalu apa lagi yang bisa kita lihat dari kriteria yang dibangun sama mereka sendiri dengan model pembangunan seperti itu gitu. Yang bisa kita lihat misalnya itu pada cerita ya di sini menariknya pada nilai tukar. Kalau pada nilai tukar sesungguhnya sampai dengan sekarang sudah terjadi depresiasi atau penurunan nilai rupiah sebesar 8,66%. 8,66% itu jika dibandingkan dengan SBI yang 5,5%, itu sudah minus 3,16%. Jika dikurangi lagi dengan inflasi, tambah besar lagi. Artinya depresiasi rupiah yang jatuhnya nilai tukar yang berkurang sebesar 8,66% itu ditambah dengan inflasi
ditambah dengan pertumbuhan penduduk, itu pertumbuhan ekonomi 4,6% nggak ada artinya apa-apa, jadi negatif gitu cara bahkan minus ya. Apalagi dengan GDP yang semu itu, siapa yang terima duit, siapa yang dibagi rata begitu Bang. Itu lebih parah lagi sesungguhnya kalau kita ambil dari cerita tentang PDB per kapita yang angkanya kelihatannya naik 62,2 juta per kapita. Yeah. Tapi ketika dikurangi dengan beban hutang, dikurangi dengan inflasi, dikurangi depresiasi rupiah, dikurangi jumlah penduduk, habis dia. Gitu. Makanya Gini atau yang kata orang sekarang lagi stunting kok makin banyak ya. Kenapa kan? Mestinya kan infrastruktur jalan bagus, apa kemiskinan makin sedikit. Mestinya kan begitu gitu kan. Nah ini ini juga angkanya menarik kalau bicara tentang kemiskinan dan stunting gitu ya. Kalau pakai angka sih kemiskinan memang menurun dari 13,1% pada 2018 menjadi 12,29% pada Desember 2022 gitu catatan saya. Realitanya. Gini rasionya juga menurun, tapi kalau kita lihat realitas di lapangan, angka ini menjadi angka nampaknya ini angka sensus, angka survei bukan angka sensus gitu. Jadi tingkat akurasi dan aktualitasnya tidak menjamin bahwa angka yang disampaikan oleh BPS sebesar 12,29% pada kemiskinan, gitu ya. Dan kemudian Gini rasio 3,84 dengan pengangguran yang meningkat menjadi 5,86%. Itu sebagai angka yang akurat dan aktual gitu. Iya, emang susah kalau angka sensus nih, Bulog aja nggak percaya angka stok beras, ya gimana kita ya? Nah, lebih menarik lagi angka yang berikutnya adalah ketika kita saksikan itu defisit APBN-nya. Itu makanya kemudian mereka harus naikin tax ratio. Dalam kacamata saya, ini defisit APBN-nya gitu ya. Ini menarik nih. Justru dia defisit APBN terhadap PDB jadi naik dia. Dan sebesar 868 triliun gitu. Ini angka ini lagi-lagi menunjukkan bahwa pencarian utang itu tidak berimbang dengan penyerapan anggaran. Kan kita lihat setiap bulan Oktober, November, Desember orang selalu ribut soal penyerapan anggaran kan? Iya, iya betul. Ya, ini bisa-bisa nih hari-hari ini kan ini cepet-cepetan supaya ya paham lah gitu kan. Iya. Nah itu menjadi masalah gitu karena dia nanti berhubungan dengan Silpa. Silpa itu selisih anggaran sisa itu. Kemana itu larinya gitu kan. Dan itu nggak terungkap di dalam APBN ke depan gitu kan. Terungkap karena masuknya dia ke dalam dia masuk ke accrual, dibawa lagi berikutnya gitu ya. Dimasukkan lagi. Forward ke depan. Tapi itu nunjukin bahwa sesungguhnya perancangan itu menjadi tidak proporsional gitu. Artinya di satu sisi juga kita punya masalah pada penyerapan. Di sisi lain kita main-main pada penyerapan anggaran, di sisi lain kita tetap eager dengan utang gitu kalau melihat akhir tahun kita dalam catatan perekonomian gitu. Itu yang memang saya banyak sampaikan di beberapa kanal YouTube saya berdasarkan itu. Nah kalau kita masuk perbankan juga sama indikasinya. Indikasinya kelihatan capital adequacy ratio-nya, kecukupan modalnya hebat, 25,1% gitu. Tapi NPL-nya naik. Itu Rate bermasalahnya naik jadi 3%. Jadi yang pengusaha juga kalang kabut menghadapi ini semua keadaan negeri ini. Karena itu mereka bertahan diri tidak menyalurkan kredit karena mereka ngelihat ada jadi artinya mereka pro-cyclical namanya. Nama kebijakannya namanya pro-cyclical. Nah, itu juga nampak dari return on asset yang menurun. Return on assetnya menurun cukup gede gitu dari 2,36% jadi 1,77% gitu. Itu juga besar kalau return aset menurun. Tetapi dari segi SBN, dilihat dari segi surat berharga nasional yang disebut dengan obligasi, itu jumlah kepemilikan asing memang menyenangkan, menurun. Tapi akhirnya itu tadi nilai rupiah anjlok. Yang menyenangkan lagi indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan itu 7.100.
Itu dianggap pasar modal cukup stabil karena saya pernah menyampaikan ambang batas psikologinya itu 6.000, sekarang sudah sampai 7.100. Jadi artinya beberapa indikator makro dan keuangan perbankan menggambarkan situasi yang memang penuh dengan ketidakpastian gitu. Iya. Itu gambarannya. Maka tadi kok istilah ketidakpastian itu sejak zaman neoliberal hidup di tahun 80-an sejak era Soeharto sampai dengan sekarang tidak pernah bergeser gitu. Situasi penuh dengan ketidakpastian, awan masih mendung. Gitu. Nah, apalagi ini Bang, berita dari Rusia yang katanya akan memangkas produknya. Alih-alih menambah produk untuk menstabilkan harga minyak, akan dipangkas 700.000 barel per hari, sekitar 5-7%. Ini menyebabkan Jerman paling itu paling uring-uringan masalah ini. Bisa bangkrut ini negeri ini. Dan Indonesia ini nampaknya lagi bermanuver dengan subsidi mobil listrik lah di tengah surplus listrik. Tapi ada orang bilang kok jadi mobil yang disubsidi bukannya bus atau transportasi umum. Ini apa pengaruh dari Rusia ini akankah jadi menentukan di dunia ini, menyebabkan akhir dari kedikdayaan Amerika di tengah terpuruknya negeri beruang putih ini yang sedang kedinginan sekarang ini, gimana Bang? Kalau kedikdayaan Amerika dari segi dolar dia tetap bergerak di atas 52% penggunaannya. Artinya dolar masih cukup signifikan walaupun dibanding sebelumnya sudah jauh berkurang. Jadi kalau ngeliat keperkasaan penggunaan dolar gitu masih. Itu hari ini saja misalnya bisa kita lihat sedikit menurunnya dolar, maka situasi perekonomian di Amerika kelihatan membaik gitu. Itu kelihatan. Kan mereka juga kalau dolar begitu kokoh, perekonomian mereka juga nggak bagus gitu. Karena berarti daya saing barang mereka di pasar jelek karena mahal. Melihatnya begitu. Nah, itu juga dilihat dari suku bunga di private equity fund, di pendanaan yang muncul dari kalangan orang kaya itu. Suku bunganya kayak gimana gitu, cukup menguntungkan atau merugikan gitu ngelihatnya. Nah, private equity fund itu dimiliki oleh yang namanya kaum Republik, sementara kaum Demokrat bermain di hedging, di perlindungan nilai gitu. Nah, itu berhubungan dengan energi fosil dan energi terbarukan. Nah, kalau sekarang kita lihat misalnya Rusia menjawab dengan cara bermain energi fosil untuk mengurangi pasokan ke pasar dunia, itu sesungguhnya karena melawan kebijakan Muhammad bin Salman yang mendapat kekebalan karena kasus Jamal Khashoggi. Dengan kekebalan yang didapat oleh Muhammad bin Salman itu tambah produksinya. Pasokan minyaknya disepakati untuk dicukupkan gitu. Sehingga harga minyak kembali stabil. Sama seperti jauh sebelumnya, ini juga saya sebut dan berbagai kajian saya, ini kembali ke dalam harga 2010, harganya kembali ke 72 gitu. 72 untuk West Texas Intermediate, 76 untuk Brent. Mereka maunya 60 ya kalau mereka maunya 60. Nah, kalau misalnya Rusia mengurangi pasokan, itu akan mengakibatkan naik harganya gitu. Itu signifikannya begitu. Nah, ketika harga-harga naik, itu suka tidak suka akan berdampak pada harga-harga pasar dunia juga menaik. Ketika harga-harga pada naik, itu juga akan mengakibatkan inflasi gitu berikutnya. Nah, itu yang mereka sebenarnya sedang cegah di tengah yang namanya problematik inflasi antara Jeremy Powell dengan Janet Yellen berbeda pendapat. Nah, sebenarnya kita mesti mengendalikan kayak gimana di tengah yang namanya inflasi mereka tinggi dibanding dalam 40 tahun terakhir. Nah, situasinya itu kayak gitu kalau dilihat dari negeri Paman Sam itu. Nah, ketika kita pindah ke Indonesia dengan mengatasi penggunaan energi fosil bergeser ke listrik, dengan kemudian mensubsidi pembeli mobil atau motor listrik, maka pada hakikatnya yang sedang dilakukan adalah seperti juga pada kebijakan fiskalnya yang selalu memberi subsidi, memberi kekuatan pada kekuatan korporasi. Masyarakatnya dikenakan pajak naik terus-menerus gitu ya. Sementara si korporasinya kan enggak gitu. Bahkan dikasih tax holiday sampai 30 tahun gitu.
terjadi pengurangan pajak sampai 100 tahun lebih gitu. Itu yang buat investor asing, yang dalam negeri malah diuyak-uyak dengan pajak macam-macam begitu kan. Nah itu tujuan mereka mengikuti kemauan OECD, mengikuti kemauan Bank Dunia agar tax ratio naik gitu. Oh, akhirnya orang Indonesia keluar dulu, duitnya baru masuk lagi sebagai investor asing. Bukan begitu? Iya, sebagai pinjaman gitu. Pinjaman lucu-lucuan jadi. Kayak logikanya begitu gitu. Sebenarnya gampang aja bacanya kalau kita ngelihat gitu. Ini ada iya Bang, lanjut Bang. Artinya kebijakan fiskalnya seperti bahasa saya, sesungguhnya bukan kebijakan fiskal yang efektif gitu. Begitu juga kebijakan moneternya. Kebijakan moneternya hanya sekedar kebijakan moneternya lebih mendrive kepada kekuatan korporasi menengah atas, gitu ya. Dia tidak mendrive kalangan bawah, dan itu bisa dilihat dari bagaimana mereka bermain di UMKM yang mereka bilang kami akan meningkatkan KUR gitu, kami akan meningkatkan PNN, tapi kan pada akhirnya tidak berhasil memutar perekonomian secara baik di level menengah bawah gitu. Pada saat yang sama fiskalnya tidak efektif karena fiskalnya hanya memberikan pasokan pada kekuatan orang kaya gitu. Maka hasilnya tadi yang saya bilang gini, rasionya angkanya 0,384 itu menjadi perlu dipertanyakan karena pendekatannya pendekatan pengeluaran bukan pendekatan pendapatan gitu. Angka-angkanya kalau main kebijakan perekonomiannya begitu gitu. Ya ini menjadi potret juga Bang. Kemarin ketika Bupati M. Adil merasa tidak adil ya, ini urusan meranti ya dengan minyaknya, juga Gubernur Kasubah yang uring-uringan dengan nikelnya di Maluku Utara. Walaupun pertumbuhannya 27%, di foto itu di YouTube kan itu jalanan hancur lebur di sana, tidak sebanding dengan penghasilan daerah tersebut dengan kesejahteraan rakyatnya. Apa yang terjadi dengan ini Bang? Yang pertama tadi soal penyerapan anggaran yang jelek gitu ya. Daerah juga penyerapan anggarannya di saat terakhir itu di bulan September Oktober cuma bergerak 62,23, 63,36, 60. Artinya masih tetap di bawah 65%. Suruh ngabisin duit aja begitu ya. Katanya dulu takut KPK, sekarang KPK-nya lebih lembut ya, begini juga ya. Gimana? Apalagi OTT bikin negeri ini jelek. Nah itu lucu lagi kan. Lalu kita lihat kalau Maluku kayak gitu, Maluku Utara kayak gitu, lalu kemudian Meranti kayak gitu, itu karena tingkat pengembaliannya yang diterima oleh daerah, prinsip dana bagi hasilnya, ini kan memang ada bagi hasil 80, 20, 70, 30 gitu ya, dana bagi hasil itu gitu, untuk gas, untuk perkebunan berapa, untuk gas berapa, untuk minyak berapa gitu. Saya lupa itu angka-angkanya karena itu seperti saya pernah cerita sebelumnya, saya sudah mengabaikan itu karena problematiknya di pusat, lalu kemudian daerah kena dampak gitu. Jadi saya terkadang karena sudah lama saya tidak lagi bicara tentang ekonomi daerah, terbatas sekali gitu di hanya provinsi-provinsi tertentu gitu saya bicaranya. Maka sesungguhnya cerita Kabupaten Meranti atau Maluku Utara atau daerah lain pun penghasil sumber daya mineral, penghasil sumber daya migas yang kecil itu lebih disebabkan oleh, ini menariknya di sini, kerusakan yang muncul akibat. Jadi penggerusan alam yang terjadi karena sumber daya alam tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang mereka terima, itu poinnya. Nah itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Meranti, di Sulawesi Selatan juga terjadi. Bahkan kalau saya pernah menjadi pembicara untuk asosiasi Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten seluruh Indonesia gitu ya. Saya pernah menjadi pembicara untuk beberapa provinsi. Mereka mengeluhkan bahwa setiap sumber daya yang diambil oleh korporasi dengan dihitung dengan dana bagi hasil, sesungguhnya yang terjadilah negatif gitu. Ditambah lagi dengan polusi udara dengan debu yang luar biasa. Ditambah lagi dengan katakan
kerusakan alam yang muncul di dalamnya. Jadi kerusakan alamnya tidak tertutup seimbang dengan dana bagi hasil, polusi udaranya tidak tertutup dengan dana bagi hasil gitu ya. Dan itu juga tidak membuka lapangan kerja gitu yang bagi masyarakat misalnya. Gitu. Itulah yang dikeluhkan oleh. Jadi pemerintah pusat atau tepatnya orang-orang cerdas di lapangan Banteng Utara itu mestinya tidak bisa cuma sekedar lihat, mereka yang teriak-teriak dana bagi hasilnya kurang itu justru menunjukkan penyerapan anggarannya jelek, kan mereka balasnya begitu tuh. Gitu ya. Kalau saya ngeliat cara si yang Adil protes Kabupaten Meranti, kan dijawab dengan itu karena kinerja anggarannya jelek, kan gitu dijawabnya. Betul. Dijawabnya begitu gitu. Mestinya Anda tidak boleh ngejawab dengan membela diri dengan menunjuk kinerja anggaran jelek, karena kinerja anggaran Anda sendiri tidak terlampau baik gitu. Tapi lihat dari apa yang disebut dengan spillover atau eksternalitas dari penggerukan sumber daya alam. Jadi dalam teori ekonomi, spillover atau sebuah kebijakan atau eksternalitas atau sebuah kebijakan itu juga harus dilihat untuk melahirkan rasa keadilan gitu. Itu yang disebut dengan bagian dari ilmu ekonomi mati gitu. Karena eksternalitas itu menunjukkan kegagalan pasar, kegagalan pemerintah. Jadi konstruksi yang muncul dari kebijakan sekarang itu menggambarkan dua hal dalam ilmu ekonomi. Apa itu? Kegagalan pasar dan kegagalan kebijakan. Nah, karena kegagalan pasar itu tadi dampaknya pada polusi udara, pada kerusakan alam, pada rendahnya penyerapan anggaran, pada buruknya pengangguran dan kemiskinan gitu ya. Dia menggambarkan eksternalitas negatif. Nah, itu spillover-nya jelek sekali gitu. Nah, disitulah lagi-lagi kegagalan market failure atau government failure dalam bahasa sananya, kegagalan pasar, kegagalan pemerintah, menggambarkan ilmu ekonomi memang tidak bisa menjawab apa-apa. Di situ Joko Widodo benar, gitu. Ini nih, Bang, ini ada pertanyaan dari pendengar kita nih. Nggak mau sebutkan namanya nih karena rupanya reporter dia. Katanya begini, hari-hari ini pengumpulan pajak melebihi target. Pegawai pajak bagi-bagi bonus, nggak tanggung-tanggung, ada yang dapat bonus ratusan juta. Sementara BBM naik nggak turun-turun ya, walaupun minyaknya turun dunia. Harganya naik, UMP di banyak daerah rendah, guru honorer banyak yang menderita, rakyat masih banyak yang susah. Bisa-bisanya loh ada yang merayakan pengumpulan pajak yang tidak lain dari uang rakyat dengan cara bagi-bagi bonus. Emang benar nih Bang, ada teman saya itu bilang kalau store jangan sekarang lah, tahun depan pindahkan. Kenapa? Karena ini sudah memenuhi target, bahkan melampaui gitu. Apa yang terjadi sebenarnya Bang? Yang terjadi gampang sederhana. Zaman saya anggota dewan itu, saya memasalahkan tingkat akurasi perencanaan dengan realisasi dalam perpajakan. Biasanya yang disampaikan ke Badan Anggaran, yang disampaikan ke Dewan dalam rangka mencapai target perpajakan, sesungguhnya perencanaan yang lebih rendah dari kemampuan memperoleh. Saya ulang. Maka menyampaikan perencanaan penerimaan perpajakan yang lebih rendah dari kemampuan perolehan. Jadi misalnya kalau tahun ini diperkirakan mencapai 1.750 triliun perkiraan kemampuan segitu. Maka yang disampaikan sekitar 1.675, paling top 1.700 gitu. Itu sih kan khawatir kalau kita bilang 1.750 itu nggak nyampe, kan kinerja kita jelek, ya kita turunin aja dari kemampuan perolehan 100% kita kasih aja 90%, kita kasih aja 95% gitu. Itu kalau 95% udah berani tuh airan tali. Yes, oh gitu. Udah berani itu. Biasanya memang bergerak di antara 85-92an gitu. Itu sih gampang ngelihatnya karena memang akhirnya mereka kan saya harus menunjukkan saya berprestasi dong. Maka kemampuan perolehan perpajakan saya pada perencanaan saya turunin dong gitu. Perencanaannya menjadi sekitar 90% dari kemampuan memperoleh gitu supaya kelihatan saya di akhir tahun jadi punya prestasi. Dengan tercapainya prestasi maka saya dapat bonus gitu. Masya Allah. Kinerja saya juga bagus gitu ngelihatnya. Satu lagi dia yang bertanya Bang di akhir-akhir kita ini ya, rajin pula nih pendengar bertanya Bang,
bagaimana sebuah negara Indonesia yang berketuhanan Maha Esa satu hari pajaknya bisa berkolerasi dengan zakat. Apakah mungkin, Bang? Apakah bisa satu hari? Jadi kita bayar pajak juga termasuk zakat itu. Apa mungkin, Bang? Nah, ini pertanyaannya. Nggak bisa. Nggak bisa ya, Bang? Nggak bisa. Karena pemerintah memisahkan antara pajak sama zakat. Walaupun kemudian ada pengakuan dari pemerintah, jika Anda memberi zakat, infak, sedekah gitu ya, wakaf itu ke badan-badan yang sudah ditentukan, misalnya ke Basnas, ke badan-badan yang diakui oleh perpajakan, maka itu menjadi pengurang pajak. Dalam praktek ya agak susah karena mereka akan melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi gitu. Mereka memang merelasikan. Jika Anda memang memberikan zakat ke katakan ke Basnas, ke mana gitu, maka akan terjadi pengurangan pajak. Itu perusahaan tertentu banyak yang ngeluh gitu. Karena mereka kan tidak percaya juga pada Basnas. Karena ajarannya tidak harus ke lembaga-lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Kenapa saya mesti membayar zakat, infak, sedekah saya ke lembaga yang pemerintah? Karena lembaga itu sendiri ternyata efektivitasnya rendah. Nah, kan itu muncul di kajian. Karena itu kemudian udahlah bayar pajak aja, silahkan. Saya anggap aja, saya niatkan saja bayar pajak itu sebagai bayar zakat. Jadi gitu. Ini yang masalah. Jadi saya niatkan saja, saya membayar pajak sebagai zakat, infak, sedekah. Oke, saya berniat membayar zakat, infak, dan sedekah yang diwujudkan dengan cara membayar pajak. Jadi mereka akhirnya ngambil manipulasinya begitu gitu loh. Karena pada hakikatnya ini berhubungan dengan persoalan kemampuan membayar dan kemampuan membayar, dan keimanan, kemauan membayar, dan kerelaan membayar tadi. Jadi ada orang mampu membayar tapi dia tidak rela. Karena ada orang mampu membayar tapi dia tidak rela, keikhlasannya gitu. Jadi ada orang yang tidak mampu, tidak mau membayar tapi dia rela gitu. Nah, orang-orang yang mau membayar dan rela akhirnya ketika dihubungkan dengan zakat, infak, dan sedekah, mereka jadi mengubah niatnya. Saya tidak dalam rangka mengkontribusi korupsi gitu. Saya tidak dalam rangka sedang membiayai para koruptor gitu. Mereka ngomongnya gitu. Nawaitunya saja ditanamkan gitu. Tapi kan nawaitunya itu diubah gitu. Jadi begitu hubungannya gitu. Masya Allah. Terakhir Bang, sebagai penutup di 2022 ini, apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat nih di tahun COVID dan di tahun entah ini ketika ilmu katanya sudah tidak bisa menjawab perakiraan ke depan, tapi kan keimanan dan agama kita kan masih bisa menjawab ini dengan berbagai ilmu yang ada dalam mushaf Quran kita yang perlu di breakdown lagi. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat sehingga kita masih bisa optimis dengan menghadapi masa depan ini, menyongsong hari akhir ke depan? Gimana Bang? Kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi itu pada hakikatnya tidak pernah bisa dipisahkan. Kalau pakai istilah mereka, decoupling gitu. Decoupling itu memisahkan ekonomi dengan politik. Jadi banyak para ekonom yang tersesat, saya ulang ya. Banyak ekonom yang tersesat seolah-olah kebijakan politik bisa dipisahkan dengan kebijakan perekonomian, dengan persoalan perekonomian. Saya mendengar ada beberapa teman-teman saya yang punya keyakinan, bahkan pernah menyampaikan secara terbuka dengan gelar yang mereka miliki, merasa hebat gitu ya. Mereka menyebut decoupling. Decoupling itu adalah terpisahnya antara kebijakan ekonomi dengan kebijakan politik. Dalam sejarah pembelajaran saya sejak abad, dalam sejarah pembelajaran saya sejak abad 16, ketika dimunculkan perjanjian Tordesillas dan Zaragoza. Tordesillas dan Zaragoza itu memilah-milah wilayah ekspedisi Portugis dan Spanyol. Portugis ke wilayah timur, Spanyol ke wilayah barat. Itu tujuannya bukan cuma sekedar ekspedisi, tapi itu glory, gold, and gospel. Glory, gold, and gospel atau glory, gospel, and gold. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya kekuasaan politik selalu berkaitan dengan kekayaan, selalu berhubungan dengan ekonomi. Glory, gold, glory, gospel. Glory, gold, and gospel. Selalu begitu gitu. Dan itu terus-menerus berlangsung hingga hari ini.
Nah, karena mereka mengambil begitu dan yang mereka lakukan adalah sekedar memenuhi hasrat nafsu mereka pada kekuasaan dan kekayaan, maka mereka akan selalu terbentur. Dan sejarahnya begitu. Jadi sesungguhnya ketika kita mundur pada sejarah dari mulai 1494 gitu ya, sampai dengan 1527 pada saat Tordesillas dan Zaragoza ditandatangani hingga hari ini, ilmu perekonomian sama sekali gagal mengangkat harkat martabat manusia. Dan itu disebabkan karena orientasi ilmu perekonomian melulu hanya memenuhi hasrat duniawi. Nah, sementara kalau kita ngambil ilmu ekonomi berbasis Al-Quran dan hadis, dia tidak melulu dalam perspektif duniawi. Itu perbedaan mendasarnya luar biasa gitu kalau kita ngambilnya di situ gitu. Ilmu ekonomi yang diajukan oleh Al-Quran dan hadis adalah ilmu ekonomi yang bertujuan nafsul mutmainah, yang menentramkan. Sementara ilmu ekonomi yang mereka sodorkan adalah ilmu ekonomi yang pihak-pihak tertentu menguasai, mendominasi sumber daya produksi dan distribusi, memenuhi hasrat keserakahan, dan di dalamnya penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Ya berarti temannya setan. Sementara ilmu ekonomi yang disodorkan oleh Al-Quran dan hadis adalah ilmu ekonomi yang berujung pada nafsul mutmainah. Kata bahasa Jawanya, toto tentrem kertoro harjo gitu loh. Nah, ketika kita tidak sampai pada toto tentrem kertoro harjo, maka sesungguhnya kita, dalam bahasa saya, kita dicambuk sesungguhnya. Kenapa kita punya istilah toto tentrem kertoro harjo? Kenapa kita punya istilah nafsul mutmainah? Tapi kita tidak mencapai nafsul mutmainah, kita tidak tercapai toto tentrem kertoro harjo itu. Kita dicambuk untuk bermuhasabah diri, untuk mengevaluasi diri. Dalam kenyataan, kita bukan hanya gagal melaksanakan, berevaluasi atau bermuhasabah diri juga gagal gitu. Itu catatan 2022 ini untuk masuk ke 2023 dan seterusnya. Kenapa? Karena ke depan lebih volatile, ke depan lebih gonjang-ganjing, ke depan lebih bergejolak. Nah, kalau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya gagal, bagaimana kita harus menancapkan kaki kita ke depan dalam rangka melangkah jauh lebih baik? Wong perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya gagal kok gitu. Nah, itu yang sesungguhnya bagi umat Islam khususnya, nggak ada cara lain memang kecuali memang melihat Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk kehidupan. Hudalinas dan hudalil mutakin. Jadi nggak bisa lagi memandang ke yang lain gitu. Karena sesungguhnya sudah diajak untuk kembali ke dalam Al-Quran. Karena memang di dalam Al-Quran dan hadis ada hudalinas dan hudalil mutakin. Nah, itulah yang sesungguhnya dalam pandangan saya, pembelajaran selama 6 abad dan 7 abad ini sudah terjadi kegagalan yang amat sangat luar biasa. Itu catatannya Tali. Terima kasih Bang Ihsanuddin Nursi, luar biasa pencerahannya, dan mudah-mudahan YouTube-nya tidak sampai sore sudah bisa tayang nih di hari akhir tahun ini. Saya mohon maaf kalau ada yang salah, sambil memohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.